عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. Ta'zim wa takrim kepada Abu Imam Syekh, murid-murid orang tuan sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Dr. Muhammad Imarah rahimahullah yang meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu, beliau adalah seorang ulama Al-Azhar, ulama Mesir dan pemikir. Karangan beliau lebih daripada 100 buku dan beliau dapat menulis satu buku satu hari. Di saat itu beliau melakukan diskusi dengan beberapa tokoh perbandingan agama dan juga tokoh-tokoh nasionalis yang ada di Mesir. Pada saat itu beliau rakyat Mesir dan pemerintahnya untuk benar-benar menjalankan syariat Islam dan menjadikan syariat Islam itu sebagai landasan negara. Langsung ada seorang sekuleris, kemudian dia mengatakan, "Wahai dokter, apakah engkau tadi mengatakan akan menjadikan syariat Islam sebagai landasan negara kita?" Benar, kata beliau. Apakah engkau akan membawa bangsa ini terbelakang dan tertinggal dan menjadikan bangsa Mesir ini sebagai bangsa yang kuno dengan menerapkan syariat Islam? Spontan Dr. Muhammad Imarah langsung memegang mikrofon dan beliau mengatakan, "Benar, aku yang mengatakan untuk menerapkan syariat Islam. Dan mundur mana yang engkau maksud? Apakah mundur 100 tahun ke belakang ketika Sultan Abdul Hamid II menjalankan syariat Islam dan memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulullah, dan seluruh bangsa Eropa segan dan takut terhadap kebijakan daripada Sultan Abdul Hamid II? Atau mundur ke belakang lagi ketika dinasti Mamalik atau Mamlukiyah membebaskan Baghdad daripada jajahan pasukan Tartar yang berasal dari Mongolia? Atau yang engkau maksud mundur ke belakang lagi ketika dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad lamanya, 500 tahun, dan memerintah 1/4 daripada seluruh penduduk bumi, sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu? Atau yang kau maksud mundur ke belakang lagi ketika dinasti Umayyah berkuasa dan memerintah dunia ini dan semua orang tunduk kepada dinasti tersebut? Atau yang engkau maksud mundur ke belakang lagi ketika Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair menaklukkan Andalusia dan mendirikan sebuah kerajaan terbesar yang ada di Eropa saat itu, yaitu kerajaan Cordoba? Atau yang engkau maksud ketika Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel pada usia beliau yang sangat muda, 17 tahun? Atau mungkin yang engkau maksud mundur ke belakang lagi ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, memerintah di dalam dinasti
Umayyah, dan beliau menjadi seorang yang sangat ditakuti oleh lawan, dan beliau memakmurkan rakyatnya, di mana tidak ada satu rakyat pun di dalam keadaan lapar. Atau kita mundur, yang engkau maksud mundur ke belakang lagi, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membebaskan dan menaklukkan Romawi yang ada di Mesir, dan beliau menaklukkan Persia, dan juga beliau membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, daripada cengkraman orang-orang Romawi. Atau yang kau maksud kita mundur ke belakang lagi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai peradaban di Madinatul Munawwarah dengan menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Mundur mana yang engkau maksud? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika orang yang mengkritisi ini langsung terdiam. Seribu bahasa tidak tahu mau menjawab apa. Sebenarnya umat Islam ini berada pada tingkat peradaban yang sangat maju dan bangkit. Karena hakikat peradaban itu sebenarnya bukan hanya kita terkonsentrasi pada infrastruktur. Akan tetapi peradaban itu sebagaimana Ahmad Syauqi Baik mengatakan, innamal umamu akhlaqun ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi suatu bangsa, peradaban itu akan ada ketika mereka adalah bangsa yang memiliki moral dan akhlakul karimah, keimanan yang kuat, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bangsa itu akan jatuh. Kapan? Akhlaquhum dhahabu, ketika akhlak mereka telah jatuh, ketika akhlak mereka telah terpuruk, ketika tidak lagi ada rasa hormat dari yang kecil kepada yang besar, tidak ada lagi rasa kasih sayang dari yang besar kepada yang kecil, terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat jauh berbeda, terjadi kasta antara penduduk dan masyarakat, terjadi perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, dan itu semua sudah dilerai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada saudara kita hari ini di Palestina sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum illa fi qura muhassanah. Orang-orang kafir itu tidak akan membunuh kalian. Kata Al-Qur'an, tidak akan membunuh kalian orang-orang yang beriman illa fi qura muhassanah. La yuqatilunakum jami'a. Dan mereka tidak akan membunuh kalian, memerangi kalian ketika kalian bersatu padu. Kalian berkumpul dengan sebuah kekuatan yang hebat. Akan tetapi yuqatilunakum, mereka akan memerangi kalian illa fi qura muhassanah, kecuali di dalam kampung atau sebuah negara, sebuah tempat, sebuah desa yang terperangkap, yang terblokade. Mereka akan memerangi kalian ketika kalian terblokade. Au min wara'i judur, atau mereka akan memerangi kalian di belakang tembok, melalui di belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadid. Ketika kita mengira mereka sudah kuat, persatuan orang-orang kafir ketika ingin memerangi umat Islam ini sudah kuat, kita mengira mereka sudah bersatu padu untuk memerangi umat Islam, Allah berfirman, walakin qulubuhum syatta. Akan tetapi hati mereka masih terpecah belah. Nampaknya musuh-musuh Islam ini bersatu. Akan tetapi di antara mereka saling bertikai, tapi tidak dinampakkan. Mereka saling bertikai, tetapi tidak ada di media yang mengatakan mereka sedang bertikai. Ba'suhum bainahum syadid. Karena di antara mereka itu mereka saling bertikai. Tahsabuhum jami'an. Kita mengira mereka itu bersatu, tidak. Walakin qulubuhum syatta. Hati mereka itu terpecah belah. Maka pada saat itu, yang mereka lakukan ketika mereka tidak kuat adalah memecah belah umat Islam.
dengan berbagai embel-embel, dengan berbagai nama, dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai kelompok. Maka pada saat itulah umat Islam yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, ketika Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian pernah bercerai-berai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Ahmad Yasin, pendiri Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang hari ini disebut sebagai Hamas. Brigade mereka disebut dengan Brigade Al-Qassam. Siapa Al-Qassam itu? Al-Qassam itu diambil daripada nama seorang ulama alumni Al-Azhar. Nama beliau adalah Izzuddin Al-Qassam. Beliau ulama Al-Azhar yang berasal dari Gaza. Beliaulah yang awal memberikan semangat kepada generasi muda untuk melakukan perlawanan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin ketika mendirikan sebuah gerakan ini? Beliau mengatakan, ketika saya kecil, saya bermain dengan anak-anak, saya mengira ketika orang-orang Zionis Israel merebut Gaza, merebut tepi barat, merebut Masjidil Aqsa, saya kira Gaza sudah kalah. Akan tetapi ketika saya dewasa, saya baru tahu ternyata Gaza, Palestina adalah bangsa yang menang, yang kalah adalah dunia Islam dan dunia Arab keseluruhan. Hari ini terbukti ketika dilakukan pengepungan terhadap Gaza, di blokade Gaza, fi qura muhassanah, dalam sebuah desa yang sangat kecil, dibuat dinding-dinding dan beton-beton sebagai pembatas antara warga Gaza dengan penduduk-penduduk Zionis Israel. Dibuat batas yang sangat tinggi, tembok yang sangat tinggi. Maka Allah berfirman, au bin wara'i judur, atau di belakang tembok yang sangat besar. Apakah negara-negara Arab bangkit bersuara mengatakan jangan lakukan itu kalau kalian tidak ingin berperang dengan kami? Tidak ada. Yang memegang senjata adalah Al-Harakah Al-Muqawamah. Yang lain semua tidak berani mengatakan bahkan satu kalimat pun. Maka disinilah kita tahu kalau yang melawan itu adalah yang menang. Kalau yang tidak berani melawan berarti itu kalah. Ketika mereka masih berperang melawan Zionis dan pendudukan Israel di tanah air mereka, mereka masih menang. Bukankah Aceh dulu ketika 3 abad Hindia Belanda menjajah Nusantara, dilanjutkan dengan pendudukan Jepang, Aceh tidak pernah meletakkan senjata. Cut Nyadin, Cut Mutia, Tengku Umar, Tengku Syekh Ditiro, mereka tidak pernah mengatakan kami menyerah, ini senjata kami. Mereka tidak pernah meletakkan senjata. Mereka tetap melawan. Walaupun terjadi pengkhianatan, akan tetapi pejuang-pejuang Aceh tetap mempertahankan tanah kelahiran mereka, tanah air mereka yang dijajah oleh orang-orang yang ingin merampasnya. Maka ini terjadi perlawanan, maka Aceh tidak pernah menyerah. Gaza di Palestina hari ini tidak pernah menyerah. Mereka tetap memegang senjata melawan orang-orang yang ingin mengambil tanah air mereka. Timbul satu pertanyaan, kenapa mereka tidak menyerah? Bahkan pernah ditawarkan kepada penduduk Gaza, terutama kepada Al-Harakah Al-Muqawamah Hamas. Apa yang dikatakan kepada mereka? Yang ditawarkan adalah, letakkan senjata kalian, jangan melawan. Kalian ingin kami bangun Gaza ini seperti apa? Seperti Dubai? Seperti Singapura? Seperti negara yang sangat maju, California atau New York? Sampaikan, kami akan membangun, infrastruktur akan kami bangun. Tenang, yang penting satu kalimat, kalian jangan melawan. Ini yang ditawarkan. Bukan tidak ditawarkan. Tetapi apakah mereka menyerahkan tanah mereka dan mereka hidup di bawah penjajahan
orang-orang yang ingin merampas tanah air mereka dan menghilangkan Palestina daripada peta dunia. Mereka tidak mau. Mereka tidak ingin. Memang ketika kita menolak penjajahan, resikonya adalah kematian. Resikonya kemiskinan. Resikonya kita diblokade. Ini yang terjadi. Coba lihat. Bukankah ketika seorang raja Saudi Arabia yang bernama King Faisal, Raja Faisal, ketika beliau menjabat dan menjadi seorang raja, pada saat itu terjadi An-Nakhbah Al-Ula, pengusiran besar-besaran terhadap penduduk Palestina dari tepi barat dan juga dari Gaza. Pada saat itu beliau berada di Uni Eropa. Pada saat beliau berada di Uni Eropa, di salah satu negara Eropa, terjadi pengusiran besar-besaran oleh Israel terhadap warga Palestina. Beliau bersedih. Jenderal di samping beliau mengatakan, "Wahai Raja, kenapa engkau terlihat murung dan bersedih?" Beliau mengatakan, "Bagaimana saya tidak bersedih? Saya berada di Eropa, sedangkan bangsa Eropa sedang mengusir orang-orang Palestina dari tanah air mereka." Seketika beliau pulang kembali ke negara beliau, beliau langsung duduk dengan parlemen, kemudian memanggil seluruh pejabat yang ada. Yang pertama langkah yang beliau lakukan adalah memutus segala suplai minyak dan gas untuk Uni Eropa dan Amerika. Seketika 1 minggu ini diputuskan, terjadi krisis besar-besaran di Uni Eropa dan Amerika. Pabrik berhenti bekerja, mobil berhenti bergerak. Kenapa? Tidak ada minyak. Ini yang beliau lakukan. Dan pada saat itu terjadi krisis terbesar, moneter terbesar. Kenapa? Minyak tidak ada. Sehingga mereka, orang-orang Israel dengan Amerika, duduk dengan pemerintahan Saudi Arabia. Kemudian mereka menyepakati untuk tidak melakukan pengusiran dan mereka menghentikan Nakhbah Al-Ula tersebut. Ini yang dilakukan, tapi tidak lama setelah itu Raja Faisal terbunuh. Sama yang dilakukan oleh Saddam Hussein. Saddam Hussein terbunuh. Yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi, oil Libya, minyak di tanah Libya yang luar biasa. Dia tidak akan menjualnya kepada penjajah yang menjajah tanah Palestina. Muammar Gaddafi ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Bukankah itu adalah hal yang mengalahkan? Tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Allah telah membeli daripada jiwa setiap muslim, jiwa setiap mukmin, nyawa kita dibeli oleh Allah. Wa amwalahum, harta kita dibeli oleh Allah. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, bagi mereka adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka berperang membunuh. Wa yuqtalun, mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Inilah janji Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Wa man awfa bi'ahdihi min Allah." Adakah yang lebih menepati janjinya kecuali Allah? "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih." Maka bergembiralah kalian dengan jual beli dengan Allah ini. Maka kalau kita sudah menjual jiwa kita untuk Allah, harta kita untuk Allah, sebuah barang yang sudah dijual tidak bisa dijual kepada orang lain. Kalau nyawa kita sudah kita jual kepada Allah, harta kita jual kepada Allah, maka pengkhianatlah yang menjual barang dagangannya 2 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika bangsa-bangsa Arab hari ini, bangsa umat Islam hari ini hanya diam, hanya bisa mengecam, tidak bisa membantu, maka pada saat itulah kita telah kalah. Kalau kita bergerak, alhamdulillah pemerintah Indonesia
ikut bergerak. Cuman ada pertanyaan, kenapa Indonesia tidak mengirimkan pasukan untuk memerangi Israel? Jawabannya adalah karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel. Sehingga Indonesia hanya bisa berbicara lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Bagaimana ketegasan Menteri Luar Negeri? Bagaimana ketegasan Bapak Presiden Jokowi yang datang langsung berjumpa dengan Joe Biden yang menuntut agar terjadi gencatan senjata dan menghentikan genosida yang sedang terjadi di jalur Gaza. Ini yang dapat mereka lakukan. Kita berterima kasih kepada bangsa ini. Kita berterima kasih kepada bangsa ini karena kita bisa masih berbicara di masjid, di mimbar untuk menyuarakan tentang kezaliman yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Palestina di beberapa negara Arab. Tidak kita sebutkan negaranya. Khatib langsung berbicara, kita tidak akan berbicara tentang Palestina dan Gaza di sini. Di beberapa negara tidak boleh berkibar bendera Palestina. Alhamdulillah di Indonesia masih berkibar bendera Palestina. Kita masih bisa berbicara menyuarakan tentang semangat perjuangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di samping kita ikut membantu, memberikan sumbangan, menyuarakan apa yang mampu kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau Saudi Arabia dulu pada saat Raja Faisal menjabat menjadi seorang raja, mampu memblokade, mampu menghentikan suplai minyak ke negara-negara penjajah termasuk negara Israel, maka hari ini kita bisa menghentikan segala hal yang dapat membantu untuk membunuh rakyat dan warga Palestina yang ada di jalur Gaza. Jangan sampai kosmetik yang kita gunakan ibu-ibu ini menjadi peluru yang akan menembus dada daripada anak-anak yang ada di Palestina. Jangan sampai makanan yang kita makan hari ini dengan produk-produk mereka menjadi rudal yang akan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Jangan sampai apa yang kita pakai di rumah hari ini menjadi bagian daripada membantu mereka untuk menghancurkan umat Islam secara keseluruhan. Semampu kita. Kita tidak mampu bergerak secara negara, tetapi kita bisa masih mampu bergerak secara individu. Apakah ini berefek, Ustaz? Berefek, Dengku. Sangat jauh berefek. Hari ini yang terjadi pada penjajah yang menjajah Palestina adalah mereka telah menghabiskan triliunan rupiah dengan uang kita, dengan mata uang kita, dengan menghancurkan Gaza. Terjadi krisis. Mereka tidak punya apa-apa. Tetapi dengan kita membeli produk-produk mereka, kita masih membantu pajak akan dikirimkan ke sana untuk menciptakan peluru-peluru yang baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Semampu kita. Apa yang dapat kita tinggalkan, tinggalkan. Apa yang sudah ada gantinya, diganti. Badilnya sudah ada. Gantinya sudah ada. Produk di dalam negeri sudah ada. Produk dari umat Islam sudah ada. Gunakan produk-produk tersebut. Akan tetapi yang jual produk juga begitu sih. Baik cuma menggunakan kesempatan dengan nama Palestina. Menteri rupiah hendak ditumbang ke Palestina. Nyan nacik model lagi kan. Nyo oh hanjep lah produk Israel. Nyempat na produk kamu. Nyo watet leke sedekah ke Palestina menteri rupiah ngejo. Nyan kanurung ji. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang dapat kita lakukan adalah jalankan syariat sepenuhnya. Jalankan syariat sepenuhnya. Yang pertama pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kota kita, di provinsi Aceh secara khusus dan di Indonesia secara lebih umum. Jalankan syariat Islam sepenuhnya. Insya Allah kita tidak akan lapar dengan syariat Islam.
Insya Allah kita tidak akan kalah dengan syariat Islam. Bahkan ketika kita berpegang teguh kepada syariat Islam, maka kekuatan itu akan hadir kembali. Dan syariat Islam yang paling mudah kita jalankan apa dulu? Sholat sehari semalam 5 waktu. Itu yang pertama. Nyota pegahnya, kita nyota perang Israel, nyota lawan awaknya, tak bantu saudara di Palestina. Watiatan tanya tengok. Maka Syekh Jalaluddin Ar-Rumi beliau mengatakan, ini coba dengar baik-baik. Apa yang beliau katakan? Ketika azan berkumandang, peganglah kepalamu. Maaf, agak kasar. Peganglah bokongmu. Ketika engkau mendengar suara azan, pegang kepalamu, pegang bokongmu. Kalau ketika kamu meraba kepalamu tidak ada tanduk, kalau ketika kamu meraba bokongmu tidak ada ekor, maka tinggalkan pekerjaanmu sholat. Tetapi kalau engkau mendapatkan tanduk di kepalamu, ekor di bokongmu, silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melawan penjajah kalau seandainya sholat subuh saja kita tidak bisa melawan diri sendiri, tidak bisa melawan empuknya tempat tidur kita, tidak bisa melawan selimut kita. Ini tidak mungkin, saudara-saudara. Bahkan ketika Syekh Ahmad Yasin mengatakan 2027 adalah masa saatnya Israel hilang daripada peta dunia. Apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah? Jagalah wudhu kalian, wahai muslimin dan muslimat sekalian, seluruh dunia, jagalah wudhu kalian. Tidak lama lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa di bawah pemerintahan umat Islam. Bagaimana kita dapat sholat di Masjidil Aqsa? Punya di masjid draw sendiri, di kampung draw tahan ada pukuno masjid. Tak pegah saja ke Masjidil Aqsa. Tidak mungkin. Hayhata. Ini adalah hal yang mustahil. Maka hari ini syariat yang paling mudah kita laksanakan. Bangunkan anak kita untuk sholat subuh. Bangunkan istri kita untuk sholat subuh. Bangunkan anak-anak saudara kita untuk sholat subuh berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Sholat asar berjamaah. Sholat maghrib berjamaah. Sholat isya berjamaah. Ini hal yang paling simpel yang dapat kita lakukan. Hal yang pertama sekali. Kalau ini tidak dapat kita lakukan, bagaimana kita bisa berjuang lebih besar lagi? Kemudian yang ketiga, jalankan syariat Islam di setiap hal yang sudah disahkan oleh pemerintah. Urangnya yang berbicara tentang syariat, urang Aceh. Yang melanggar syariat, urang Aceh. Yang pelaku syariat, urang Aceh. Yang pelaku syariat juga urang Aceh. Cita kala kanya ula-ula azan berkumandang solat maghrib, Allahu akbar, kumete ju lampu bagi kedai kopi tok itu. Di dalam urang mesti perut mentang gejai kopi. Nyokan pula-ula syariat. Nyokan pelaku syariat. Aturan sudah dibuat. Baik sampai Abu Bangka gue kena gue kedai terus bagi tok-tok kedai kopi yang kamate lampu na urang mentai dalam. Ini kita berbicara penegakan syariat dan sebagainya. Kita sendiri adalah pengolok-ngolok syariat. Ketika kanun LKS diterapkan tahun 2018, awal sosialisasi 2022, wajib seluruh bank itu beroperasi di Aceh dengan kanun lembaga keuangan syariah dan non perbankan juga demikian. Baru fi'ah yang komentar siapa? Orang Aceh. Nyo putra syariat. Makin syariat makin rela. Subhanallah. Jangan samakan syariat dengan sistem perbankan. Sistem perbankan bisa jadi salah, tetapi syariat tidak akan pernah salah. Karena yang menurunkan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tak salah syariat, tak salah yang putra syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urangnya hancur lembaga keuangan yang non syariah, semua wajib syariah. RHP, pinjol, pinjaman online. Pinjaman online terbesar adalah di Aceh.
Nyan belum pada syariat tu. Nyan cara tak perkaya Yahudi, tak perkaya Zionis, tak pegah tu nyo perang wakah peng dah nyocok. Cok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad Imarah, kita akan kembali kuat ketika kita benar-benar berpegang pada syariat. Kita akan kembali bangkit dan peradaban itu akan bangkit di tengah-tengah kita kalau kita menjalankan syariat. Terlebih utama, hal yang paling utama adalah solat sehari semalam 5 waktu. Kita akan solat di Masjidil Aqsa dengan cara jaga wudhu kita, jaga solat kita sehari semalam 5 waktu di daerah kita terlebih dahulu sebelum kita bergerak ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allahumma aktubna fiha salatan qabla al-mamat. Allahumma aktubna fiha salatan qabla al-mamat. Allahumma harriril Masjidil Aqsa. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم اجعل القدس عاصمة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واكسو عريانهم يا رب العالمين. اللهم ندمر يهود الملاعين الغاصبين الذين اغتصبوا ديار قوم مؤمنين. اللهم أهلكهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أدخل الرعب في قلوبهم. اللهم أنزل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم أنزل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف مأكول. واجعلهم كعصف مأكول. واجعلهم كعصف مأكول. يا قوي يا متين. يا قوي يا عزيز. يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat Tuhan sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.